Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rahmah dari kelas B PGSD dengan NIM 1203111070. Saya dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang diampu oleh Ibu Sri Mayanti. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya membahas tentang pengertian psikomotorik, aspek dan contohnya pada anak. Manusia yang ada di lingkungan sosial dapat dikatakan bahwa setiap hari akan selalu melakukan gerakan sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan. Hal ini juga akan dilihat ketika seseorang diberikan pembelajaran di sekolah. Penilaian ini akan dilihat dari hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan fisik setelah mendapatkan pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu tahap dalam proses pembelajaran. Salah satu jenis penilaian adalah penilaian psikomotorik, di mana psikomotorik merupakan salah satu ranah penilaian yang membutuhkan instrumen penelitian dan penilaian yang cukup kompleks. Penilaian tidak dapat dilakukan cukup dengan menjawab soal, tetapi dengan merancang kegiatan yang dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian psikomotorik. Penilaian ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seorang anak. Ranah ini masuk dalam penilaian praktek yang ada dalam pembelajaran dan arti pendidikan. Psikomotorik masuk dalam ranah penilaian keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Psikomotorik memiliki hubungan erat dengan kerja otot. Hal ini menyebabkan gerak tubuh atau bagian lainnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang dalam merespon apa yang distimulus. Psikomotor adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Berikut merupakan beberapa definisi psikomotorik menurut para ahli. Menurut Bloom, ranah psikomotorik adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berbentuk sebuah keterampilan, manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Menurut Ari Kunto, penilaian psikomotorik berkaitan dengan hubungan kerja otot dan menyebabkan gerakan tubuh. Gerakan dimulai dari hal yang sederhana sampai kegiatan yang rumit. Menurut Anwar, psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Menurut Simpson, psikomotorik adalah hasil belajar yang akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang bersifat nyata. Berikut saya akan menjelaskan tentang aspek psikomotorik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lain menirukan. Ketika anak sudah memahami atas rangsangan yang diberikan sehingga merespon dengan gerakan secara langsung, tahapan yang harus dilewati ialah anak akan melihat gerakan tersebut, kemudian mempraktikkan atau menirukan. Kemampuan meniru seseorang anak dapat sempurna atau tidak sempurna. Menirukan gerakan dapat dilakukan secara sempurna atau bahkan melakukan modifikasi. Tiruan yang kurang sempurna akan mengakibatkan pada penilaian yang diberikan kepada seseorang anak akan semakin buruk. Berikut memanipulasi. Kemampuan menirukan suatu yang telah dipelajari dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan apa yang dipelajari. Hal ini merupakan bentuk manipulasi dalam proses pembelajaran. Manipulasi akan ditangkap oleh pembimbing atau guru. Kegiatan ini bersifat sederhana dan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Berikut ketepatan atau presisi. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atas kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Seseorang yang telah melakukan presisi dengan baik, ketepatan dalam melakukan beberapa hal akan membuat seseorang dinilai menghasilkan produk kerja yang tepat. Pada tahap ini, kesalahan yang dibuat dapat melakukan tindakan eksekusi suatu proyek lebih sedikit. Berikut pengalamiahan. Ketika seorang anak sudah dapat melakukan segala hal dengan baik, maka anak akan mampu menguasai segala hal yang telah diajarkan. Bahkan,
dapat melakukan lebih dari apa yang diajarkan atau melakukan modifikasi dan menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki dan kemampuan terus berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi. Berikut artikulasi. Berdasarkan apa yang dipelajari, akan menciptakan berbagai gerakan baru yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Pengembangan dengan memberi sesuatu yang lebih bermakna juga dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Berikut beberapa contoh psikomotorik. 1. Penilaian berdasarkan tingkah laku. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian atas segala tingkah laku yang telah dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk hasil pembelajaran. Pendidik akan melakukan pengamatan hal-hal yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik berdasarkan kisi-kisi dan rubrik yang telah dibuat oleh pendidik. Penilaian yang tepat akan menunjukkan penilaian yang bersifat objektif akan sebuah konsep dan dilihat penerapannya dalam hal psikomotorik. Dimanapun seseorang berada akan mengalami proses pembelajaran walaupun tidak bersifat formal. 2. Melakukan tugas portofolio. Tugas portofolio merupakan salah satu penilaian terhadap psikomotorik yang berada di lingkungan sekolah baik tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tugas ini diberikan setelah menyelesaikan tugas kognitif. Tugas portofolio juga dapat menjadi tugas akhir dalam materi tertentu. Hasil portofolio dapat menjadi dasar penilaian dalam proses belajar. 3. Tugas. Pemberian tugas dalam waktu yang singkat akan membuat seorang anak berusaha melakukan yang terbaik. Misal, ketika materi pelajaran IPA yang membahas tentang organ tubuh manusia, organ tubuh yang dimaksud adalah jantung. Maka secara langsung anak akan membuat jantung seperti apa yang pernah dipelajari. Tugas yang dikerjakan dengan baik dapat dikatakan kemampuan motorik anak baik. Kognitif yang dimiliki oleh seorang anak akan menentukan keterampilan tersebut. Semakin baik hasilnya, dapat dikatakan semakin mahir. 4. Kemampuan menulis. Menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik seseorang ketika memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan dasar. Keterampilan tangan sangat dilatih dan terus berlatih hingga mampu menulis. Keterampilan menulis ini juga diimbangi dengan kemampuan kognitif dalam mengingat huruf dan angka. Semakin mengenal angka dan huruf maka akan membuat seseorang semakin mahir menulis berdasarkan pengetahuan kognitif yang dimiliki. 5. Membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Karya yang dibuat berdasarkan materi yang disampaikan sebelumnya. Karya yang telah dibuat akan dianggap sebagai hasil atas keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak. Semakin baik karya yang dihasilkan, maka keterampilan yang dimiliki anak-anak akan semakin baik. Baik, itulah tadi pembahasan tentang psikomotorik pada anak. Semoga video pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.